بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada halaman 59 kita ulangi pada lafadz wal yakun al insan. Wal yakunil insanu ala hadarin mimma hadatsa ba'dahum. Hendaknya seorang insan berada di atas kewaspadaan dari perkara-perkara yang terjadi muncul setelah mereka. Setelah siapa? Setelah salaf. Fa innahu hadatsa ba'dahum hawaditsu katsiratun. Dikarenakan telah terjadi setelah mereka para salaf, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, hawadits katsirah. Kejadian-kejadian yang sangat banyak sekali. Wa hadatsa man intasaba ila mutaba'atis sunnah wal hadits min adh-dhahiriyyah wa nahwihim. Dan telah muncul orang-orang yang menisbatkan ke mutaba'atus sunnah, menyatakan ngikuti sunnah, ngikuti hadis dari kalangan adh-dhahiriyyah wa nahwihim dan yang semisal mereka, wa huwa asyaddu mukhalafatan laha, dalam keadaan orang-orang ini tadi merupakan orang-orang yang asyad mukhalafah, sangat keras penyelisihannya terhadap sunnah, li syudzudzihi 'anil a'immah, dikarenakan nyelenehnya mereka dari kalangan para ulama, wanfiradihi anhum bifahmin yafhamuhu, serta dikarenakan menyendirinya dia dari para ulama dengan suatu pemahaman yafhamuhu, yang dia fahami. Dari sini ya ikhwan bisa diambil faedah yang kemarin kita sebutkan, hendaklah seseorang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Para salaf, yaitu para sahabat, atba'ut tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan juga para ulama yang datang belakangan ini tadi. Jangan kita merasa kita sudah banyak ilmu, sudah mengerti ilmu nahwu, ilmu sharaf, balaghah, ilmu ushul fikih, ilmu hadis, akidah dan yang lainnya. Kita memahami suatu pemahaman dari Al-Quran atau hadis dengan pemahaman kita sendiri tanpa merujuk kepada para ulama. Bahkan suatu perkataan yang dulu masyhur kita dengar dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah ta'ala di salah satu muhadarah beliau ketika beliau ziarah ke Darul Hadits Fiyush, kota Aden ketika itu, juga beliau menyebutkan kondisi seseorang, ya, dia mengikuti satu pendapat ulama dalam suatu permasalahan tatkala tidak didapati dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Namun ternyata ada para ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Itu jauh lebih baik bagi dia dibandingkan dia menyendiri dengan pendapat dia yang baru. Itu disebutkan oleh beliau. Maknanya ittiba kalam ulama itu khairun min firadihi, dibandingkan dia bersendirian bifahmihi, dengan pemahaman yang ada pada dia. Itu banyak sekali perkara-perkara yang memang kadang mustahdats, perkara-perkara yang baru atau nawazil, perkara-perkara yang kontemporer, tidak didapati dalil dari Al-Quran, juga tidak didapati dalil dari Sunnah, namun didapati fatwa ulama, ya, fatwa ulama yang kita tidak tahu apa dasarnya mereka atau dasarnya ulama ini tadi berfatwa seperti ini tadi. Nah, kondisi kita mengikuti fatwanya dia itu jauh lebih baik dibandingkan kita berpendapat dengan pendapat kita sendiri. Kata beliau,
au ya'khudh ma lam ya'khudh bihi al-a'immah min man qablahu, atau min qablihi, atau dia mengambil suatu pendapat yang tidak dipegangi, tidak diambil oleh para ulama sebelum dia. Kemudian beliau menyebutkan keburukan seandainya orang yang menyelisih mazhabnya para ulama, menyelisih aqwal as-salaf, kemudian ditambah lagi dengan pemikiran, pemahaman falsafat. Kata beliau, fa amma dukhul ma'a dzalik fi kalamil mutakallimin awil falasifa fa syarrun mahdud. Adapun masuk ya, di kalam, di pembahasan di kalam ilmu al-mutakallimin, pembahasan ilmu kalam atau ilmu falasifah, bersamaan hal itu juga sudah dia mengasingkan diri pendapatnya tadi dari pendapat a'immah, sudah nyeleneh, ditambah apa? Ditambah masuk bercampur dengan pemahaman ilmu falsafat, ilmu kalam, fasyarun mahdud, maka itu merupakan kejelekan yang murni. Ini musibah di atas musibah namanya ya. Kalau istilah para ulama, zadat tin ballah, tanah itu tambah basah. Kondisinya dia sudah menyendiri dari pemahaman para ulama salaf, itu saja sudah keliru, nyeleneh. Ditambah lagi dia apa? Bercampur dengan pemikiran ahlul kalam, pemikiran falsafat. Kemudian beliau menyebutkan, wa qalla man dakhala fi syai'in min dzalik illa wa talattaqa bi ba'di awdharihim. Sedikitlah, sangat sedikit orang yang masuk ya pada perkara tersebut, sedikit saja dia masuk pada perkara tersebut, melainkan apa? Talattaqa bi ba'di awdharihim, melainkan dia akan berlumuran dengan sebagian kotoran-kotoran yang ada pada mereka. Maknanya kotoran-kotoran yang ada pada salaf itu, pada falsafat atau ahlul kalam. Maknanya orang yang masuk ya pada ilmu kalam maka jarang selamat dari kotornya pemikiran-pemikiran ahlul kalam. Awdhar itu maknanya ausakh, jamak dari wadhir. Wadhir itu maknanya wasakh atau wasikh, kotor. Awdhar itu ausakh. Wa qalla man dakhala fi syai'in min dzalik illa wa talattaqa bi ba'di awdharihim. Ya. Amat sedikit orang yang masuk pada perkara tersebut, melainkan dia akan berlumur dengan kotoran-kotoran falsafat. Him kembali ke siapa? Kembali ke mana? Al-mutakallimin, al-falasifah. Maknanya orang yang masuk pada ilmu falsafah atau ilmu kalam, maka pasti dia akan berlumuran dengan kotoran-kotoran dari pemikiran falsafat tersebut. Walaupun sedikit saja. Maka kata beliau, waqallah, sangat sedikit ya. Meskipun sedikit seseorang masuk pada perkara tersebut, melainkan apa? Dia akan terkotori pemikirannya dengan pemikiran ahlul kalam. Kama qala Ahmad, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahmad, la yakhlu man nadhara fil kalam min ayatajahhama. Tidak bisa lepas, tidak bisa kosong, tidak bisa lepas orang yang mengamati, mempelajari ilmu kalam dari pemahaman tajahhum, jahmiyah. Wa kana huwa wa ghairuhu min a'immatis salam yuhadziru min a'immatis salaf yuhadziruna min ahlil kalam. Dulu al-Imam Ahmad, wa kana huwa, yaitu Imam Ahmad, wa ghairuhu, dan yang selain beliau, min a'immatis salaf, dari kalangan a'immatus salaf, yuhadziruna min ahlil kalam, mereka memperingatkan dari ahlul kalam. Kemarin sudah kita sebutkan ya,
Wan zabbu anis sunnah, dan mereka membela sunnah. Kemudian Ibnu Rajab membahas setelahnya kondisi orang yang meremehkan, orang yang tidak mempelajari ilmu kalam, orang yang tidak sibuk dengan ilmu debat. Kata beliau, wa amma ma yujad fi kalami man ahabbal kalam wattaba'a lahu min dhammi man la yatawassa' fil khusumat wal jidal. Adapun yang didapati pada perkataan orang-orang yang menyukai ilmu kalam al-muhdats, ilmu kalam yang bid'ah tersebut, wattaba'a lahu, dan dia mengikuti ahlul kalam, berupa celaan kepada orang-orang yang tidak berlapang-lapang, berluas-luas, melebar-lebar, berdalam-dalam dalam ilmu debat dan jidal tadi. Wa nisbatihi ilal jahal, dan menisbatkannya kepada kebodohan. Ya, katanya mereka orang-orang yang tidak mau berlapang-lapang, ya, berluas-luas dalam mempelajari ilmu kalam, itu dicela sama mereka. Sudah dicela, wa nisbati ilal jahl, dinisbatkan sama dia kebodohan, orang bodoh. Ya mungkin yang makna kalau sekarang, apa kamu, kuno, ya, kurang berkembang wawasannya. Tatkala seseorang yang tidak apa, tidak mau membahas berdalam-dalam, berdebat dalam urusan agama ini tadi, dengan tuduhan-tuduhan keterbelakangan, tidak melatih mental, jiwa, dan yang lainnya. Au ilal hasyu, sama ya, itu kebodohan juga. Au ila annahu ghairu arifin billah, atau dia mengatakan bahwasanya orang tersebut tidak kenal Allah. Au ghairu arifin bidinihi, atau dia mengatakan orang tersebut tidak kenal agamanya. Fakullu dzalika min khutuwatis syaitan, na'udzubillahi minhu. Seluruh itu merupakan khutuwatis syaitan, adalah jejak langkah syaitan. Na'udzubillahi minhu. Maknanya, yang didapati dari perkataan orang-orang yang senang dengan ilmu kalam, gambarannya gini ya. Ada orang, dia senang dengan ilmu kalam. Ada orang yang tidak senang dengan ilmu kalam. Ini tadi orang yang tidak senang dengan ilmu kalam. Ini senang dengan ilmu kalam. Ya. Ini orang yang senang dengan ilmu kalam, pecinta ilmu kalam, pecinta ilmu falsafat, senang ilmu debat, diskusi, dan segala macamnya ya. Kan ada dalam ilmu kalam itu kan namanya ilmu debat segala macam ya. Nah, ini mereka ini tadi didapati pada ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka berupa celaan kepada orang-orang yang tidak mau berdalam-dalam, berlebar-lebar, ya tawassa dalam urusan debat, jidal, urusan agama ini tadi. Mereka cuma punya prinsip beriman, sami'na wa ata'na. Ada kalam salaf, mereka imani. Ada Al-Quran, dalil, sunnah, kalam sahabah, mereka ikuti. Tidak dibahas salaf, tidak mereka kaji. Yang ini tadi mengkaji panjang lebar. Kira-kira apa contohnya dulu yang sering mereka bahas, yang tidak dibahas oleh Ahlus Sunnah? Antum di kampus-kampus apa? Ini kan Ustaz, dia tuh jelas tuh apa itu bagaimana. Apa itu? Itulah apa itu bagaimana. Ya, itu tadi contoh lah ya, membahas. Nah, orang-orang yang tidak mau bahas ini tadi dianggap apa? Mereka cela, keterbelakangan lah. Mereka anggap ini orang yang bodoh, tidak punya kemampuan, tidak terlatih otaknya, ya. Atau mereka anggap orang yang tidak kenal agama, cuman mau beriman saja. Aturan dibahas, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Membahas bagaimana Allah SWT ada.
Sampai-sampai digambarkan sebagian mereka menganggap kita ini untuk menguatkan keimanan, anggaplah seakan-akan kita ini ateis yang berupaya untuk mencari Tuhan. Kemudian barulah dibuka kajian sama mentornya, lihat ada alam semesta ini begini, diajak diskusi. Nah, yang ini dikarenakan posisinya dia dianggap ateis, berupaya untuk membela pendapat dia. Nah, akhirnya argumen-argumen tadi terkalahkan sama mentornya ini tadi. Ya sudah, semuanya beriman, sepakat beriman. Difahami? Apa yang Anda sebutkan ini memang ada pada sebagian mereka. Jadi mereka menanamkan pada murid untuk menanamkan keimanan rububiyah itu tadi supaya kokoh dengan alasan anggap Anda itu seorang ateis, tidak punya Tuhan, tidak punya iman, supaya kokoh. Nah, nanti dia menyampaikan argumentasi. Nah, antum sebagai pendengar berupaya untuk membela keyakinan antum yang ateis ini tadi. Terus nanti dibantah sama dia, nanti terus sampai mentok antum mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah berarti Anda sudah merasakan betul-betul iman dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kan fitrah kan? Tidak ada faedahnya. Nah, orang-orang yang tidak mau bahas seperti ini dari awal dianggap apa? Orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti Allah Subhanahu wa taala, cuma menerima beriman saja tanpa mau mengkaji, tidak ngerti urusan agama. Tindakan-tindakan ini semua, kata Al-Imam Ibnu Rajab, fakullu dzalika min khutuwatis syaiton. Seluruh yang demikian itu termasuk langkah-langkah syaiton. Jelas? Kemudian beliau menyebutkan, wa mimma uhditsa minal ilmi. Termasuk perkara yang muncul muhdats dalam ilmu, dari suatu ilmu, maknanya termasuk ilmu yang muhdats. Apa itu? Al-kalam fil ulumil batinah, yaitu pembahasan tentang ilmu-ilmu batin. Wah, ini ngeri lagi. Minal ma'arif, ya, seperti ilmu pengetahuan batin. Wa amalil qulub, amalan-amalan hati. Wa tawabi dzalik, dan yang mengikuti ilmu tersebut, ya ilmu-ilmu batin. Apa yang diistilahkan mereka ilmu apa? Ilmu laduni. Ya. Itu semua apa? Bimujarradir ra'yi, yang semata-mata cuma mengandalkan apa? Ra'yu, akal. Wa dzauq, perasaan. Wal kasyaf, ya. Kasyaf itu ya samalah perasaan lah kalau mau dikatakan. Kasyaf itu jadi menurut dia bisa mengetahui kondisi orang lain. Kasyaf itu namanya. Ya. Mata batin lah kalau mau dikatakan, ilmu mata batin. Apalah istilahnya mereka tuh ya, membuka aura batin lah ya, ilmu itu tadi ya, ilmu para wali ini tadi, indra keenam. Wa fi khatarun azim, kata Ibnu Rajab, pada ilmu tersebut khatarun azim, terdapat kebahayaan yang sangat besar. Wa qad ankarahu a'yanul a'immah kal Imam Ahmad wa ghairihi. Sungguh ilmu tersebut telah diingkari oleh person-person ulama seperti Ahmad dan yang lainnya. Jadi udah saking dia ini mempelajari ilmu ini tadi, hidup mata batinnya. Dia bisa menilai seseorang, ini orang baik atau orang buruk dengan mata batin. Ada kitab yang bagus dalam hal ini. Untuk yang belakangan ya, kitab belakangan, judulnya Khasaisul Mustafa Bainal Ghali wal Jafi, atau Bainal Ghulu wal Jafa. Itu disebutkan, tadi lupa bawanya, disebutkan kisah-kisah mereka. Sampai ada yang sudah tingkatannya itu tadi, dia sedang sujud di Ka'bah, itu dia tidak mau berhenti dari ibadah di Ka'bah itu sampai datang izin dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah betul-betul mengampuni dosanya. Tiba-tiba turun kertas dari langit yang isinya insorif, pergilah, engkau sudah diampuni dosamu. Baru dia pergi. Luar biasa, turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang
apa namanya, dia pengen makan gitu loh. Dia sama muridnya pengen makan ikan bakar. Itu tahu-tahu ikan itu tadi, ikan di laut itu langsung loncat jadi ikan bakar. Karomah yang luar biasa. Dan bisa mengetahui, jadi sebutkan kisah juga, muridnya ini ngomongi gurunya. Tahu-tahu ada tangan dari belakang dia tuh, dari muridnya tadi, menarik dia, ditaruh di suatu tempat yang terpencil. Tiba-tiba ada suara mengatakan, inilah balasan kamu menggibai guru. Kemudian dia bertaubat, lalu dikembalikan lagi sama gurunya ke tempat tersebut. Nah, terlalu banyak kisahnya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita buatkan video hal tersebut, ya. Qala kana Abu Sulaiman, berkata Abu Sulaiman ini wallahu alam ya, anda tidak tahu siapa. Abu Sulaiman nampaknya di sini tokoh sufi mungkin. Tapi zaman dahulu ada orang-orang yang disebut sufi ya. Namun bukan dikarenakan pemahaman dia, tapi dikarenakan zuhud dan ibadahnya dia. Abu Sulaiman mengatakan, wa yaqul innahu latamurru bi an-nuktatu min nukatil qaum. Sesungguhnya telah berlalu padaku, ya, telah melewatiku an-nukta min nukatil qaum. Inti ilmu dari ilmu kaum tersebut. Ya, maknanya inti-inti keistimewaan mereka dari ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Fala aqbaluha, aku tidak mau menerimanya. Illa bisyahidain adlain, kecuali apabila mencocoki dua saksi yang adil, yaitu Alkitab was sunnah. Maknanya ucapan beliau, ilmu-ilmu yang ada, keistimewaan inti-inti ilmu yang ada pada kaum tersebut, baik berupa karomah, baik berupa perkataan-perkataan, itu semua tidak akan aku terima. Sampai kapan? Sampai disaksikan oleh dua saksi yang adil berupa Al-Quran dan Sunnah. Qala Al-Junaid, berkata Junaid, sama Junaid ini tokohnya mereka, tokoh sufi ya, Abdul Qadir Al-Junaid. Afwan, bukan Abdul Qadir Al-Junaid, itu ulama zaman sekarang, masyaikh. Kalau Abdul Qadir Al-Junaid, Junaid itu ulama mana, pokoknya dikenalnya Junaid, nggak tahu namanya siapa. Ada juga di Jeddah atau di mana itu, ada seorang syekh namanya Abdul Qadir Al-Junaid ya, itu beda. Kalau ini Al-Junaid zaman dahulu ya. Junaid mengatakan, alimna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Man lam yaqra al-Qur'an wa yaktub al-hadis la yuqtada bihi fi ilmina hadza. Kami mengetahui ini, ya. Kami mengilmui ini muqayyadun, diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Mananya ilmu yang kami ikuti ini tadi, ilmu yang kami pelajari, itu muqayyad dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kami pelajari terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Malam yakro Al-Quran, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, wa yaktub al-hadis, dan tidak membaca al-hadis, itu hadis, la yuqtada bihi, maka dia tidak perlu diikuti. Fi ilmina hadza, pada ilmu kami ini tadi. Maknanya ilmu yang ada pada kami itu diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh diikuti. Fi ilmina hadza, berdasarkan ilmu yang ada pada kami. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa qad ittasa'a al-kharaqu fi hadzal bab. Sungguh kebolongan pada bab ini telah melebar, meluas. Wa dakhala fihi qaumun ila anwa'iz zandaqa wan nifaq.
sungguh telah masuk pada bab ini tadi suatu kaum yang menuju kepada jenis-jenis kezindikan dan kenifakan. Jadi ilmu yang menganggap adanya ilmu batin ini tadi, ya, ilmu wali lah istilahnya ya, ilmu laduni, ini sudah meluas kebolongannya sampai-sampai telah masuk pada tingkatan zandaqah wan nifaq. Wa da'wa anna awliya Allahi afdal minal anbiya. Dan dia mengklaim sampai pada tingkatan pengklaiman. Ya. Sama itu dakwah kembali kemana? Atofnya kembali anwa. Jadi wa dakhala fi qaumun ila anwa'iz zandaqah wan nifaq wa da'wah. Jadi wa dakhala fi qaumun ila da'wah, dan masuk juga padanya suatu kaum yang mengklaim bahwasannya wali-wali Allah afdal minal anbiya. Lebih afdal dibandingkan para wali, para nabi. Dan itu disebutkan ya. Mereka mengatakan maqamul auliya arfa min maqamin nubuwah. Kondisi kedudukan wali itu jauh lebih tinggi dibandingkan kedudukan para nabi. Bahkan mereka mendapatkan kekhususan-kekhususan yang tidak didapatkan oleh para nabi. Au annahum mustaghnuna anhum, atau bahwasannya mereka para wali mustaghnuna anhum adalah orang-orang yang tidak butuh dari para nabi. Ada apa enggak yang seperti itu? Ada kan? Keyakinan mereka bahwasanya mereka tidak butuh lagi dengan para nabi. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Hah? Haddatsani qalbi an rabbi. Menyampaikan kepadaku hatiku dari Rabbku. Haddatsani qalbi an rabbi. Sanadnya Ali. Sedangkan Rasul aja melalui Jibril. Kalau ini enggak, dari hati dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikisahkan yang pernah Ana ceritakan mungkin ke antum, yang khurafatnya mereka menganggap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu punya karomah, sekian banyak karomah yang bahkan melebihi para nabi, sampai ngajak duel malaikat. Bayangkanlah, malaikat mau diajak duel. Disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Kayaknya sama Ustaz Habib ya kitabnya. Ada kitab masalah akidah ya, Syarah Qudul Arba atau pokoknya punya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Kayaknya mungkin di kamar itu. Nah, di situ disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sedang pergi. Malaikat maut datang mau mencabut nyawa tamunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kata istrinya, jangan dicabut, ini tamunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata malaikat, ini sudah datang ajal waktunya. Akhirnya dipaksa sama malaikat, dicabutlah. Tunggulah kakek, balik kulaporkan kata sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baliklah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dilaporkan sama istrinya, tadi ada tamu, tapi tamunya sudah mati. Dicabut nyawanya oleh malaikat. Nah, marah Syekh Abdul Qadir, langsung ngejar malaikat. Dapat di atas, duel kelahi sama Syekh Abdul Qadir. Malaikat yang membawa kantong ruh ya, wadah kantong ruh, itu diajak duel, nyawa ini ruh, diajak duel, dipukul sama Syekh Abdul Qadir, terlepaslah ruh ini tadi, sehingga yang mati pada hari itu tadi balik hidup lagi. Luar biasa ya. Bener anak, kalau ada file di sini lah anak bacakan ke antum ya. Pokoknya tipis, covernya cover putih. Kecaknya mungkin di Ustaz Habib mungkin di apa? Di situ kayaknya di kamar dia itu. Nah. Syarah Qaidul Arba kalau tidak salah. Karya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Atau Usulus Sittah. Pokoknya dia ada kitab Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi kemarin itu di sini.
kumpulan syarah-syarah masalah tauhid. Nah, di situ disebutkan hidup lagi, malaikat kalah diajak duel. Bayangkan, khurafat, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, ini khurafat. Ya, khurafat sekali. Wa ila tanakkus, dan juga sampai mengantarkan kepada tingkatan apa? Tanakkus, merendahkan. Bima ja'at bihi rusul minasyara'i, bisa mengantarkan kepada perendahan, peremehan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul berupa syariat ini tadi. Bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul ini tadi masih belum sempurna, masih belum istimewa, sehingga mereka membagi puasa itu. Nah, itu juga bau hal-hal yang seperti itu. Ada istilah puasa awam, atau puasa awam, puasa khos, puasa apa lagi? Ya, Adil. Biasa ini di ceramah-ceramah ya. Puasa awam, puasa khosun khos. Ya, khususnya orang yang khusus. Itu biasa. Ramadan itu perhatikan biasanya istilah ini muncul dari Ghazali. Ya, termasuk Ghazali juga. Sufi. Dan masih banyak lagi ya. Hal-hal yang dari mereka menganggap para wali itu tadi lebih tinggi di kedudukan para nabi dan para rasul. Wa ila da'wal hulul wal ittihad. Wa ila da'wal hulul wal ittihad awil qaul bi wahdatil wujud. Dan juga bisa mengantarkan kepada pengklaiman al-hulul, keyakinan hululiyah. Al-ittihad, hululiyah maknanya Allah Subhanahu wa taala, atau hululiyah dengan ittihad itu hampir mirip ya. Kalau hulul itu Allah Subhanahu wa taala menites dengan makhluk, nyampur. Ya. Kalau wahdatul wujud, ya masing-masing orang mengaku Allah Subhanahu wa taala berada pada dia. Itu namanya wahdatul wujud. Kalau hululiyah itu mengatakan bahwasanya alam semesta ini berada pada Allah, Allah Subhanahu wa taala berada di alam semesta ini tadi. Sehingga tembok, dinding, segala macam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Hululiyah. Kalau ittihadiyah atau wahdatul wujud itu menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada dia. Sama baik. Atau istilahnya Jawanya apa? Manunggaling kaulo Gusti. Awil qaul bi wahdatil wujud, atau pendapat keyakinan tentang wahdatul wujud. Wa ghairu dzalika min usulil kufri wal fusuq wal isyan. Atau wa ghairi dzalika min usulil kufri wal fusuqi wal isyan. Dan yang selain itu dari pokok-pokok prinsip-prinsip kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kadakwal ibahah, seperti pengklaiman ibahah, bolehnya. Sampai disebutkan, na'udzubillah ya, ada seorang syekh ngawini keledai. Ya. Ngawini keledai. Jadi yang muridnya ngomong, ya syekh, kenapa seperti ini? Dia ngomong, di sana ada kapal yang mau tenggelam, bocor. Ini sedangkan aku sedang nambal kapal, bocor. Ya kan? Keledai dikawini. Bayangkan antum. Enggak tahu ada enggak di rumah Ana, lupa bawa ke sini. Ada kitab Thalathu Rasail fi Tasawwuf kalau enggak salah, lebih kurang seperti itu. Berbagai macam khurafat ya. Kalau mau diceritakan bacanya terlalu bohongnya keterlaluan. Banyak sekali. Pengklaiman ibahah ini banyak sekali. Seperti ibahatus syariah, membolehkan syariat ini tadi lepas dari dia. Sebagaimana Khadir lepas dari syariatnya Musa, katanya mereka. Tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa, tidak perlu haji. Bahkan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian wahilli mahdzurati syara'i. Wahilli mahdzurati syara'i, menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat.
Ya itu tadi, mengawini, contoh misalkan ngawini santri supaya berkah, ya enggak? Itu masyhur loh, ya masyhur, bukan dongeng, bener. Keyakinan-keyakinan seperti itu tadi dipakai dulu santrinya, kiainya, ustadznya yang pakai dulu, atau syekhnya tadi. Dan masih banyak yang lain. Ya contohnya dari kalau mereka orang-orang Syiah, masalah mut'ah, ya enggak? Halal mut'ah itu, antum tahu mut'ah itu nikah kontrak, itu halal bagi mereka, haram bagi orang lain. Difahami? Orang lain kalau mau ngawini putrinya enggak boleh, pas mereka boleh, ya enggak? Anak mereka sama istri mereka enggak boleh di mut'ah, di nikah kontrak itu tadi. Sedangkan anak orang lain sama istri orang lain boleh. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.